Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangga Channel bareng Kardiansa. Dan kali ini kita akan nge-review film Saranjana. Dan ini adalah film horor terbaru dari Indonesia yang lagi tayang. Buat kalian yang mungkin ngikutin cerita-cerita horor ataupun kisah-kisah horor di YouTube, kalian pasti nggak asing dengan istilah Saranjana. Karena Saranjana itu adalah sebuah kota gaib yang dipercaya oleh masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Dan ini adalah review dari Serangga Channel untuk film Saranjana. Tapi sebelum itu, kita intro terlebih dahulu. Saranjana ini kota gaib yang dihuni penduduk jin Islam. Kalau sudah ada orang yang udah dibawanya bakal ngalih tak balik lagi. Nah, oke, buat kalian nih yang udah nonton film Saranjana, gimana pendapat kalian? Buat kalian yang belum nonton film Saranjana, kalian bisa mungkin ngikutin video ini sampai nanti aku ceritain ataupun sinopsisin terkait film Saranjana ini sebenarnya bercerita terkait apa sih dan kenapa kalian harus nonton, ataupun mungkin ya kalian yang udah pada nonton pasti kalian tahu lah gimana ekspektasi kalian buat nonton film ini. Jadi yang pertama, film ini tuh di apa ya istilahnya, mengangkat sebuah cerita ataupun bisa dibilang urban legend ataupun yang mungkin kepercayaan gitu dari masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Baru, berkaitan dengan sebuah kota gaib yang dikenal sebagai Saranjana. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Saranjana itu dipercaya sebagai kota gaib yang dihuni oleh jin-jin Muslim, yang mana di sana itu dikatakan peradabannya itu lebih maju daripada ya yang di Kota Baru sendiri ataupun di Indonesia sendiri. Jadi kayak peradaban maju yang dihuni oleh para jin-jin Muslim gitu. Dan memang ada banyak kabar bahwasanya ya banyak penduduk-penduduk yang terkadang tersesat ke Saranjana ataupun dibawa ke kota gaib itu gitu. Nah, ini salah satu sebenarnya urban legend yang menarik banget buat diangkat. Dan kalau kalian lihat trailernya pun di sini sekilas dimunculkan ya istilahnya kayak hologram. Aku udah hologram kali ya, istilah kayak kota Saranjana yang diinterpretasikan dalam film ini gitu. Nah, di film ini tuh menceritakan ada 4 personil band dan 1 manajernya, bisa dikatakan. Di situ ada Sita, ada Faye, ada Randy, sama ada Dion. Nah, ketika mereka lagi ngeband, di Sita ini tuh didatengin oleh salah orang yang mencurigakan ataupun misterius yang memakai baju adat di Kalimantan, baju adat sana lah ya gitu. Dan kemudian si Sita ini akhirnya bisa dikatakan menghilang gitu, menghilang setelah dijumpai dan ditemui oleh si orang aneh ini, yang bukan orang aneh ya, maksudnya orang yang istilahnya bisa dikatakan gaib inilah gitu, yang berpakaian adat. Nah, karena si Sita ini hilang, akhirnya si teman-temannya itu adalah Dion, Randy, Faye, kemudian ada manajernya itu si Mbak Fitri ya. Mbak Fitri ini akhirnya mencoba mencari tahu kemana perginya si Sita ini, sampai akhirnya mereka diberitahu oleh salah satu IO-nya yang mana ada sebuah urban legend berkaitan dengan kota Saranjana. Dan kemudian mereka menemui orang-orang yang tahu terkait Saranjana ini, sampai mereka bertemu sama Mbak Hamidah ya, Mbak Hamidah yang diperankan oleh Gusti Gina. Kalau kalian penonton cerita-cerita misteri pasti nggak asing dengan Gusti Gina, karena dia juga seorang YouTuber, konten kreator yang bercerita terkait kisah-kisah horor gitu. Dan salah satunya juga karena dia kalau nggak salah dari Kalimantan atau dari Sumatera, yang dia paham betul gitu berkaitan dengan masalah cerita Saranjana ini. Dan si Hamidah ini gitu, dia di sini kasusnya adalah adiknya juga hilang, yang dimana dipercayai menghilang di kota Saranjana itu. Akhirnya mereka mencari cara untuk bisa masuk ke kota Saranjana dan membawa kembali adik dari Mbak Hamidah ini sama dengan Sita dari teman-teman bandnya itu. Jadi ini ceritanya terkait petualangan mereka untuk bisa mengembalikan temannya dari kota Saranjana, yang mana tentunya nggak mudah, harus banyak sekali rintangan yang harus mereka lewati. Mereka harus mencari sebuah benda pusaka sampai mencari gerbang Saranjana di sebuah pegunungan ataupun hutan gitu. Dan itu yang menurut aku banyak menarik. Buat kalian yang belum nonton, ini aku bisa kasih info bahwasanya film ini banyak mengangkat hal-hal yang nggak mainstream muncul di perfilman horor Indonesia gitu, berkaitan dengan kisah-kisah horor di Kalimantan gitu. Dan banyak sekali istilahnya apa ya, berkaitan dengan adat adat. Bahkan yang aku suka di film ini itu dialog adatnya, dialog bahasa lokal, itu benar-benar meresap di film ini. Dan ya dikasih translate gitu, jadi nggak maksa
bahasanya itu dirubah menjadi Indonesia semua, dan itu yang salah satu yang aku apresiasi lah. Dan buat kalian yang belum nonton, mungkin kalian bisa stop sampai sini terlebih dahulu, kalian bisa pergi ke bioskop gitu. Kalau aku kasih mid score, ini mid score terlebih dahulu ya, aku kasih mid score untuk film ini, aku kasih 7,5/10. Ini ada dari awal sampai pertengahan, film ini sangat menjanjikan gitu di awal sampai pertengahan, makanya aku kasih 7,5/10. Banyak sekali shoot video yang menarik gitu, dan jalan cerita di awal tuh benar-benar menarik, bikin kita penasaran apa yang harus dilalui untuk bisa mendapat pusaka itu, sampai gimana caranya mereka bisa menyusul si Sita sama adiknya Mbak Hamidah ini untuk bisa kembali gitu dari kota Saranjana ini. Nah, gimana full review aku? Jadi ini full spoiler review buat kalian yang belum nonton, kalian stop sampai di sini, kalian tonton terlebih dahulu. Buat kalian yang udah nonton, kalian penasaran dengan review aku, mari kita lanjut ke review aku untuk film Saranjana. Nah, oke, untuk film Saranjana ini aku mau ngobrol, ini pasti buat kalian yang udah nonton, kalian pasti agak sedikit ketawa ya. Mungkin istilahnya dengan tadi aku banyak bicara terkait awalnya yang sangat menjanjikan gitu. Tapi memang benar sih kalau aku bilang film Saranjana ini benar-benar film yang punya potensial besar gitu. Penceritaan di awal itu menurut aku bagus. Penceritaan di awal, build up untuk kota Saranjananya sendiri itu menurutku bagus. Walaupun kalau kita bicara istilahnya untuk naskahnya, ini naskahnya menurutku untuk beberapa adegan itu masih kaku gitu. Terutama adalah part-part yang Randy berantem sama Sita gitu. Yang pertama kali tuh di mobil tuh naskahnya menurutku kurang gitu untuk bisa menggambarkan kondisi realnya itu seperti apa, itu kurang gitu untuk beberapa naskah. Tapi untuk beberapa bagian kayak misalkan percakapan-percakapan adatnya itu menurutku menarik gitu. Dan yang IO-nya itu aku nggak tahu ya, IO-nya kayak cengengesan sih, yang IO yang cewek sama cowok kan yang pertama kali di hotel itu tuh ya cowoknya oke lah, di akhirnya kan ternyata porsinya banyak, tapi yang IO ceweknya itu menurutku kayak mau ketawa gitu, aktingnya aku nggak tahu apakah itu perasaanku aja atau bagaimana. Cuman yang menarik sendiri memang di awal itu pembukaannya dengan untuk sebuah film horor yang dibuka karena anak band ya, dibuka dengan konser gitu, dan di konser itu ada satu scene yang memperlihatkan kalau sudah ada si karakter orang yang pakai baju adat gitu yang ada di penonton tapi menghadapnya ke belakang. Nah itu cuman shoot sekali dua, dan mungkin buat kalian yang nggak memperhatikan, kalian nggak akan sadar ada scene itu, karena menurut aku cukup disayangkan sih scene itu cuman dimunculkan sekali doang. Harusnya kan itu konsernya agak lama ya, dimunculkan beberapa kali lah kalau bisa di zoom in ke part itu gitu orang itu, jadi kita udah ngeh kalau di penonton itu sudah ada istilahnya sosok itu gitu, sosok yang pakai baju adat itu gitu. Jadi itu sih, tapi untuk opening jujur menarik banget gitu. Nah, berkaitan dengan pengambilan gambarnya, aku suka ketika pas adegan perjalanan. Jadi kan perjalanan adalah perjalanan di hutan, perjalanan di kota-kota di Kalimantan gitu. Kemudian ada yang di danau, itu tuh keren banget. Entah itu danau atau apa, itu tuh shootnya bagus. Tapi untuk beberapa shoot yang istilahnya di dalam ruangan kayak di hotel, kemudian nanti di akhir kan yang di hutan, menurut aku kurang banget sih. Apalagi di hotel tuh menurutku shootnya kurang menjual, pewarnaannya kurang menjual. Ya kesan realistisnya dapat, tapi menurut aku ngejomplang aja sih antara shoot yang di hotel sama shoot yang di perjalanan. Di perjalanan tuh bagus banget, apalagi yang dia naik kapal di danau itu tuh menurutku keren banget. Itu aku nggak pernah lihat film ngambil pendekatan istilahnya lokasinya seperti ini gitu. Ini potensial banget buat film-film Kalimantan. Mungkin nggak harus ngambil horor ya, tapi shoot itu tuh keren banget sih, aku suka banget. Tapi ya itu sayang banget pas di hotel, terutama pas di hutan itu sangat kurang ya. Hutannya itu juga istilahnya point of view-nya itu terlalu deket gitu, terlalu deket. Jadi itu kayak entah kenapa hutan itu kayak kurang menjanjikan, kayak lebih ke kayak bukan hutan sih, itu lebih ke kayak kebun belakang rumah ya jatuhnya, karena satu juga terlalu gelap gitu. Jadi nggak bermain pencahayaan gitu. Untuk jam-jam tertentu itu terlalu langitnya terlalu terang gitu. Jadi menurutku teknis shootnya ya kita bisa pahami lah, karena memang ini kan dari PH yang nggak terlalu besar ya, itu istilahnya kayak film daerah kayak gitulah ya. Jadi ya mungkin yang cukup disayangkan tuh bagian-bagian itu, tapi emang bagian shoot yang di kapal itu tuh keren banget, aku suka banget. Yang di siangnya ya, bukan yang di malamnya kayak gitu. Terus ngobrolin soal ceritanya, tadi aku bilang ini bener-bener bikin aku penasaran, tertarik banget ceritanya dari awal sampai pertengahan, sampai ke titik dimana mereka mendapatkan si pusakanya itu, atau apa sih namanya, golong atau apa sih kemarin. Itulah yang pusaka itu di kuburan itu keren banget sampai ada adegan pocong muncul dari danau itu menurutku
kreatif sih, menurutku keren, unik banget gitu. Sampai dengan part itu gitu. Jadi bahkan mungkin aku bisa kasih 8/10 gitu untuk cerita sampai dengan part dia ngambil pusakanya itu. Tapi yang sangat disayangkan, yang sangat disayangkan memang di babak akhirnya ya, babak akhirnya menurut aku satu dragging, eh, terus yang kedua terlalu apa ya? Mungkin karena teknologinya nggak nyampe, bukan teknologi sih sebenarnya. Menurut aku mereka terlalu ngambil resiko gitu untuk mau menggambarkan sisi dalam Saranjananya. Jadi kalau dalam sebuah film ataupun jangan film dah, artis saja ya. Artis itu kalau dapat peran, mereka akan menggali peran mereka ya. Kayak misalkan orang tuanya siapa, dari mana gitu. Walaupun mungkin nggak perlu dijelaskan, tapi mereka tuh biasanya menggali background cerita karakternya. Tapi justru itu yang malah menurut aku si pihak penulis skenario atau cerita atau apapun itu gitu, mereka kurang bisa mendeskripsikan kota Saranjana yang ingin mereka buat. Jadi mereka hanya sebatas kota Saranjana itu adalah sebuah kota yang maju gitu. Ya, kayak cuman sebatas itu aja. Mereka kurang menggali pemerintahannya seperti apa, sistem mereka di luar, karena di sana digambarkan ada yang di dalam kota, ada yang di luar perbatasan itu seperti apa, itu tuh benar-benar kurang digali. Akhirnya kita melihat kota Saranjana yang secara visual tuh dibikin bagus banget, tapi karena mereka tidak bisa menggali semuanya gitu, jadi kayak mentah banget gitu yang dimunculkan. Bahkan akhirnya menjadi cringe banget gitu di bagian part mereka di Saranjananya gitu. Ditambah dengan apa ya, shoot-shootnya mereka mengakali kan, bahwasanya istilahnya kayak tempat-tempatnya itu yang futuristik dari kejauhan, tapi pas mereka di bagian pernikahannya itu kayak di kebun pekarangan, rumah-rumah daerah-daerah ya, istilah daerah-daerah Bogor atau apa gitu. Jadi kayak jadi nggak meyakinkan gitu. Jadi kurang banget menurut aku gitu. Bahkan ya tadi ya akhirnya karena mereka istilahnya kurang bisa menggali sebagai sebuah kota gaib ya. Mereka terlalu memvisualisasikannya itu semirip mungkin dengan teknologi modern orang-orang Amerika gitu, kayak CCTV, kemudian tablet segala macam kayak gitu. Jadi penggalian mereka terkait Saranjana itu menurut aku menginterpretasikannya dan menyajikannya itu kurang banget sih, malah justru bikin kita cringe melihatnya. Apa sih ini kok kota Saranjana ini kok kayak gini banget gitu dengan teknologi secanggih itu gitu, tapi orang-orang buat ngejarnya aja lari gitu ya, hal-hal seperti itu gitu. Maksudnya kalau ini sebagai kota jin ya mereka bisa aja kan tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul kan bisa ya, namanya juga gaib kan ya jadi jelek banget gitu. Terus di sana ada mobil apa ya, aku nggak tahu sih mobil apa gitu, istilahnya kayak mobil plat ya, bagus ya ada plat-platnya diganti-ganti gitu, tapi jadi terlalu jauh sih. Makanya kalau menurut aku gitu, kalau misalkan memang tidak bisa mempresentasikan dan memvisualkan kota Saranjana, harusnya plot ceritanya yaitu mereka cukup menjemput ke kota Saranjana, ketemulah di satu tempat aja, nggak perlu istilah mereka sampai lari-larian di kota Saranjana. Itu terlalu dragging dan terlalu memberikan citra yang buruk gitu buat kita yang nonton film Saranjana ini itu sih. Jadi kayak part akhirnya geli-geli dikit gitu kelihatannya itu, kok gini sih kota Saranjananya kayak sepi. Ya sepinya mungkin iya ya, kayak sistem pengamanannya kok lemah banget gitu. Portal untuk ke dunia manusianya kok bisa nggak dijaga gitu segampang itu mereka keluar dari Saranjananya. Jadi kayak semua partnya itu dipikirkan di awal, jadi kayak si penulisnya itu kehabisan ide di akhir gitu, apa yang harus mereka lakukan dengan mereka masuk di kota Saranjana itu gitu. Tapi kalau part hutannya juga menurut aku cukup mengecewakan gitu, shoot-shootnya terutama ya, kalau teknis mereka istilahnya mati ataupun ketemu setan ini ketemu setan itu tuh menarik, karena banyak banget hantu-hantu legend di Kalimantan yang dimunculkan di film ini ya, kayak yang hantu anak kecil si topeng itu kan sebenarnya mitologi atau hantu yang di Kalimantan itu memang dipercayai kayak itu menarik banget. Tapi ya karena shootnya itu shoot malamnya itu agak kurang, bukan agak kurang, emang kurang, istilahnya mungkin berkaitan dengan teknisnya itu kurang gitu. Jadi kurang bagus aja sih, kurang dapat aja tuh masalah di hutannya itu gitu. Terus ya banyak hal yang momen kocak sih, kayak pocong narik terus dia nariknya sambil jalan itu lucu banget. Maksudnya
Ya itu aja sih. Jadi untuk film Saranjana ini aku cuman bisa kasih 6,5/10 gitu untuk final skor aku. Menurut aku ini jujur ya, secara potensial aku suka banget, ini potensial banget. Bahkan tadi ya sampai ke titik mereka mencari pusaka itu masih menarik banget gitu. Mereka ketemu Wampau atau apa itu yang di rumah itu sampai ketemu Kuyang itu tuh menarik banget gitu. Buat kalian yang ikutin cerita-cerita horor, salah satunya di Kalimantan ada Kuyang dan lain-lain, itu tuh bener-bener bikin excited, tapi sayang banget ekspektasi kalian itu dihancurkan ketika ya akhirnya mereka kebingungan gitu untuk bisa menceritakan Saranjana gitu dan penjemputan di kota Saranjananya itu gitu. Bahkan emosi-emosi teman mereka Dion meninggal aja itu kayak nggak kebawa gitu sepanjang film. Akhirnya setelah Dion meninggal tuh jadi kayak gila ya, kalian mau nyelamatin satu orang tapi ada teman saat kalian yang juga mati gitu dalam perjalanannya, itu kayak what the apa gitu sih, kayak ya kayak nggak terfikirkan aja secara emosional karakter-karakternya gitu. Hanya ya sayang banget sih untuk film Saranjana ini, potensial banget menurut aku gitu. Mungkin aku berharap sih PHN-nya ini bisa bikin mungkin cerita terkait di kota baru ini, tapi mungkin nggak harus Saranjana lah ya. Maksudnya banyak banget cerita-cerita di Kalimantan tuh yang menurut aku menarik banget. Rumah-rumah di tengah danau segala macam itu penceritaan sesuatu yang menarik, adat-adatnya. Ya kalaupun horor lagi boleh lah, tapi ya mungkin disesuaikan aja dengan kemampuannya sekarang gitu. Kalau mereka nggak bisa menciptakan berkaitan kota Saranjana, bisa aja bikin cerita terkait Kuyang, itu juga kayak menarik banget gitu. Mungkin sudut pandangan dari orang yang punya ilmu Kuyang gitu, itu kayak menarik gitu. Jadi itu aja buat aku untuk review film Saranjana. Mungkin aku nggak bisa nampilin banyak cuplikan di video ini gitu, karena udah ada info peringatan juga kan di official Instagram Saranjana untuk tidak menampilkan banyak footage ya berkaitan dengan itu. Walaupun biasanya footage yang aku munculkan juga footage ini sih, trailer bukan filmnya. Jadi mungkin itu aja dari review aku untuk Saranjana ini. Sampai ketemu di video berikutnya bareng saya. Sampai ketemu, bye bye.